Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi berkah dalam. Selamat datang di Gereja Santo Yohanes. Perayaan Ekaristi, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus, dipersembahkan oleh Romo Luis Montenegro. Pada hari ini, kita turut berdoa untuk kesembuhan Bapak Triyono Prayogi yang sedang dirawat di rumah sakit. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan. Menyapa hati kita masing-masing untuk datang bersama-sama mengadakan perjamuan ini. Dan di dalam perjamuan ini kita akan disuguhkan
santapan rohani, tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri yang hari ini kita rayakan sebagai hari raya tubuh dan darah Kristus. Kita juga bersyukur karena secara pribadi masing-masing kita sudah menanggapi sapaan Tuhan. Ketika kita memutuskan untuk datang ke gereja, itu bukan kekuatan pribadi kita, tetapi pertama-tama adalah sentuhan Tuhan. Yang kedua adalah kita membuka hati kita untuk menanggapi sentuhan Tuhan itu. Karena itu kita patut bersyukur atas kekuatan Tuhan yang terjadi dalam diri kita. Dan dalam perayaan ini kita menyampaikan doa-doa penuh syukur dan permohonan kita kepada Tuhan. Sambil kita juga mendoakan intensi kita mohon kesembuhan untuk saudara Triyono Prayogi yang sedang dirawat di rumah sakit dari keluarga Widito. Semoga Tuhan berkenan memberikan kekuatan, ketabahan, kesabaran, dan rahmat kesembuhan. Supaya doa-doa kita berkenan kepada Tuhan, marilah di awal perayaan ini kita rendahkan diri di depan Tuhan. Kita mohon ampun atas salah dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Kawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada di surga. Terima
Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon, semoga kami dapat menghormati misteri tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Ulangan. Di padang gurun seberang sungai Yordan, berkatalah Musa kepada umat Israel, ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun itu. Maksud Tuhan adalah merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau mana yang tidak engkau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari segala yang diucapkan Tuhan. Ingatlah selalu pada Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Dialah yang memimpin engkau melalui padang gurun yang luas dan dahsyat itu, dengan ular-ularnya yang ganas serta kala jengkingnya, dengan tanahnya yang gersang yang tidak ada airnya. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Dialah yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, bukankah biarlah hidup yang kita hiburi merupakan persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita bagi-bagi merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti hanya satu, maka kita ini sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Karena kita semua mendapatkan bagian dalam roti yang satu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk kita makan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak
Dari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana rasanya kalau kita tidak makan? Wah, kalau makan tidak makan terus ya mati. Lapar, tidak makan. Bagaimana juga kalau kita tidak minum? Ya haus dan lama-lama bisa mati. Ada orang yang mati karena kehausan, ada orang yang mati karena kelaparan, ada yang mati karena kelaparan dan kehausan, dua-dua sekalian. Itu untuk tubuh kita. Lalu bagaimana dengan jiwa kita? Jiwa kita juga akan mati kalau tidak diberi makan dan tidak diberi minum. Sama dengan tubuh, karena kita manusia ini terdiri dari tubuh dan jiwa. Baik tubuh maupun jiwa harus dirawat, harus diberi asupan. Seperti tubuh kita memberi asupan dengan makanan dan minuman tentunya yang sehat, yang bergizi, begitu juga dengan jiwa kita harus diberi asupan dengan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau untuk tubuh kita sudah tahu yang sehat dan bergizi itu apa. Tapi untuk jiwa yang sehat dan bergizi ada bagi kita orang beriman Katolik adalah tubuh dan darah Kristus. Dan Yesus tahu bahwa kita pengikutnya, jiwa kita, rohani kita akan mati kalau tidak diberi makanan dan minuman. Karena itu dia sendiri memberikan tubuhnya dan darahnya untuk menjadi santapan rohani kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka hari ini kita merayakan hari raya tubuh dan darah Kristus. Dan pada kesempatan ini saya mengajak kita sekalian untuk merefleksikan tentang Ekaristi yang selalu kita sambut dalam Misa Kudus. Mungkin ada yang menyambutnya setiap hari, mungkin ada yang menyambutnya setiap minggu. Ada orang yang mungkin dengan alasan tertentu sekali-sekali dalam seminggu, sekali-sekali dalam sebulan kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Secara tegas dalam Injil Yohanes yang kita dengar tadi, di situ dinyatakan bahwa Yesus adalah roti kehidupan. Di sini bukan sekadar kiasan bahwa ajaran dan karya Yesus itu sebagai utusan Bapa ibarat bekal hidup bagi kita yang percaya kepadanya, tetapi juga dalam arti yang lebih khusus, yaitu bahwa daging atau tubuh Yesus yang dia serahkan di atas kayu salib dan darahnya yang tertumpah itu menjadi bekal bagi hidup kita yang menyambut dia di dalam perjamuan Ekaristi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, lalu apa artinya bagi kita? Setiap kita mendapat bagian dalam hidup ilahi dengan satu cara yang sangat konkret dan sangat realistis, yaitu dengan makan daging dan minum darah Yesus. Kalau kita makan daging dan minum darah Yesus, kita memilih satu cara untuk nanti kita dapat mengambil bagian dalam kehidupan kekal. Mungkin saja ini istilah yang bisa mengganggu kita yang mendengar makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Seperti yang kita dengar dalam Injil tadi ketika Yesus katakan, kamu harus makan tubuhku dan kamu harus minum darahku. Ya, orang-orang Yahudi bertengkar. Mereka berpikir Yesus ini sudah gila dia. Bagaimana mungkin dia memberikan tubuhnya, dia memberikan darahnya untuk kita makan dan kita minum? Ini orang pasti kanibal ini. Ya, kalau seandainya tiba-tiba saat orang berdiri di sini dan saya katakan, kita ingat zaman dulu ya, saya berdiri di sini bilang, bapak-bapak, ibu-ibu harus makan tubuh saya ya, harus minum darah saya ya. Saya pasti akan dilempari dengan batu.
diusir dari sini, masa kamu mengajak kami untuk kami bawa seperti kamu? Kita bisa mengerti orang-orang yang pada waktu itu mendengar kata-kata Yesus. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki iman. Sementara kita sekarang ini memiliki iman kepada Yesus. Sehingga ketika kita mendengar kata-kata ini, kita bisa langsung percaya, kita bisa langsung yakin apa yang Yesus maksudkan dengan tubuh dan darahnya. Penginjil Yohanes ingin menekankan bahwa firman Allah yang menjadi manusia atau daging itu harus juga disambut sebagai manusia secara nyata dengan makan dagingnya dan minum darahnya dalam perjamuan Ekaristi. Hanya dalam hubungan yang nyata dengan Yesus yang menyerahkan dagingnya dan yang mencurahkan darahnya, kita yang beriman kepadanya akan mendapat bagian penuh dalam hidup yang diterima oleh Yesus itu dari Bapa. Jadi kalau kita makan tubuh Yesus dan minum darahnya, kita adalah ahli waris kehidupan kekal. Begitulah kira-kira. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Di satu pihak daging dan darah Yesus yang kita santap secara nyata dalam perayaan Ekaristi tidak boleh kita pahami itu secara materi saja. Jangan kita anggap sebagai satu jejamu atau satu ramuan yang ajaib dan otomatis yang bisa membangkitkan hidup dalam diri kita. Namun dengan menyambut tubuh dan darah Yesus, kita diharapkan masuk ke dalam suatu relasi yang timbal balik antara kita dengan Yesus. Kita membuka diri bagi Yesus yang ingin menyerahkan dirinya itu. Dia sudah menyerahkan dirinya bagi kita dan kita membuka diri kita untuk menyambutnya. Itu satu relasi timbal balik antara kita dengan Yesus. Menerima hidup Yesus yang sekaligus menumbuhkan hidup seperti Dia. Itulah hidup kekal yang kita peroleh dari perjamuan Ekaristi dengan menyambut komuni kudus tubuh dan darah Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita semua diingatkan. Sebelum kita menyambut komuni, imam akan mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan Tuhan. Lalu apa yang kita jawab? Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ini ungkapan apa? Ungkapan iman kita. Ungkapan iman kita, ungkapan kepercayaan kita bahwa tubuh Kristus yang kita santap itu mampu memberikan kita kehidupan. Bukankah dengan mengatakan hal ini merupakan ungkapan rasa percaya kita yang mendalam? Di sini tampak iman yang sederhana, tapi sungguh-sungguh mengena dan menyentuh hati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sadar atau tidak sadar, ketika kita menerima tubuh Kristus, tubuh kita juga dikuduskan. Kita menyantap satu santapan yang kudus masuk dalam tubuh kita, maka otomatis tubuh kita juga ikut dikuduskan. Maka sudah selayaknya tubuh kita yang sudah dikuduskan karena santapan tubuh dan darah Yesus yang kita santap, kita menggunakannya dengan baik. Dalam arti bahwa kita menggunakan tubuh kita atau seluruh diri dan pribadi kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Tuhan. Yesus dengan jelas menegaskan, tadi dalam Injil kita katakan, Yesus katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman.
barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kalau kita ingat perjamuan malam terakhir, ketika Yesus mengangkat roti, apa yang dia katakan? Inilah tubuhku. Ketika Yesus mengangkat piala yang berisi anggur, Yesus katakan inilah darahku. Berarti jelas bagi kita yang Yesus maksudkan dengan tubuh dan darahnya itu disimbolkan dalam berupa roti dan anggur. Yang dalam perayaan Ekaristi terjadi perubahan, roti itu menjadi tubuh Kristus, darah itu menjadi anggur itu menjadi darah Kristus dalam suatu peristiwa yang disebut dengan transubstansiasi. Materinya sama, roti. Materinya sama, anggur. Tetapi hakikatnya adalah tubuh dan darah Yesus yang sudah diubah dalam peristiwa transubstansiasi dalam perayaan Ekaristi. Jadi ketika kita santap tubuh Kristus, roti itu dalam iman dan sungguh-sungguh nyata hadir di situ adalah tubuh Kristus. Amin. Amin. Dan memang sebagai beriman kita harus mengatakan amin bahwa yang kita santap dalam perayaan Ekaristi adalah sungguh-sungguh 100% tubuh Kristus yang memberikan kita kekuatan rohani. Barang siapa yang menyantap terus-menerus tubuh Kristus senantiasa akan memperoleh kekuatan dalam hidupnya. Orang yang menyantap tubuh Kristus bukan berarti dia bebas dari penderitaan, dia bebas dari kesulitan. Tapi ketika dia mengalami penderitaan, ketika dia mengalami kesulitan, dia akan kuat untuk menghadapinya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, maka marilah di hari raya tubuh dan darah Kristus hari ini sudah sepantasnya kita sebelum menyambut dan menyantap tubuh Kristus yang sungguh mulia dan agung itu, kita mempersiapkan batin kita dengan baik supaya hati kita menjadi tempat bersemayamnya Tuhan yang layak. Amin. Mari kita berdiri, kita menghadap iman dan bacaan kita. Aku percaya Amen.
Doa umat. Allah menyediakan rezeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, ya Bapa, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kami rayakan memberi kekuatan nyata kepada umat-Mu untuk meningkatkan pengabdian kami kepada-Mu serta sesama. Bagi keadilan dan kerukunan, ya Bapa, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini seluruh kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi acara, ya Bapa, semoga sanak saudara kami yang sedang menghadapi ajalnya masih Kau perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. marilah kita Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semakin mencintai Ekaristi, untuk mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kami untuk berbuat baik dan hidup suci. marilah kita Kita juga mohon rahmat kesembuhan untuk saudara Triyono Prayogi yang sedang dirawat di rumah sakit. Ya Bapa, semoga Engkau mengaruniakan kepadanya kekuatan, ketabahan, rahmat, kesembuhan. marilah kita Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur satu-satunya persembahan. Kami mohon semoga karenanya kami rukun bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacita-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam keadaan persiapan persembahan. Hanya
Berdoa Bapak Ibu, saudara-saudari sebagai persembahan itu dan persembahannya berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Segala persembahan ini diterima dari kemuliaan Tuhan yang keselamatan kita serta seluruh Allah yang kudus. Ya Allah, anugerah di gerejamu persatuan dan damai yang dalam kurban persembahan ini dihadirkan secara tersembunyi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama rasul-rasulnya, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda yang pantas diterima sebagai kurban pujian yang sempurna untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau meneruskan kaum berimanmu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dikau, dan kami bersama seluruh para malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar hati kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, ini tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadanya,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa untuk kehidupan dan tiara keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam neraka iman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Amen.
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersama. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita berdiri dan menutup perayaan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon, ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan perdaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Kita ada sedikit penyampaian tamu atau sharing atau sekaligus undangan dari kelompok khusus evangelisasi pribadi dari Paroki Santo Petrus Krisologus BSP Semarang dari masih kita. Jadi kepada Bapak Ibu yang mau menyampaikan sesuatu dari kursus evangelisasi pribadi ini, kami persilakan. Selamat siang, berkah belum? Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Siang ini kami dari panitia CAP atau panitia khusus evangelisasi pribadi dari Paroki BSP, Paroki kita. Sebelumnya yang saya pakai tubuh ini. Ini hanya untuk supaya tidak silau. Nah, saya tadi sudah bilang salam Pak Haji. Saya hanya waalaikumsalam. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, barangkali Bapak Ibu sudah menerima flyer atau brosur atau video yang sudah kami kirimkan lewat ketua wilayah atau ketua lingkungan masing-masing. Di sana sudah kami jelaskan apa itu CAP, bagaimana cara mengikuti CAP dan sebagainya. Dan kebetulan Bapak Ibu, CAP yang kita sampaikan saat ini adalah CAP perdana dari gereja atau paroki kita, Santo Petrus Krisologus. Nah, kebetulan juga bahwa panitia yang ada itu adalah gabungan dari berbagai lulusan CAP yang paling tidak ada di Semarang. Ada yang dari Santo Ignatius, ada yang dari Bungsari, ada yang dari Katedral, Sembaluwo, dan sebagainya. Nah, itu gabungan dan ini adalah CAP perdana di gereja kita. Apa itu CAP? Kalau kita bedah khusus evangelisasi pribadi, khusus itu seperti pelatihan, pendidikan dan sebagainya. Jadi, kalau evangelisasi itu menjadi pewarta kabar baik. Kalau pribadi kita masing-masing. Jadi khusus evangelisasi pribadi mengajak kita semua untuk menjadi evangelis atau pewarta kabar baik. Kabar baik dari mana? Kabar baik keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi masing-masing akan mendapat harapannya, akan mendapat pembaharuan untuk menjadi evangelis. Memang tidak harus melalui CAP untuk menjadi evangelis. Bisa menjadi dari mana saja, dan seluruh kegiatan yang dilakukan gereja itu sebenarnya mengajak kita untuk menjadi evangelis, menjadi pewarta kabar gembira dari Tuhan Yesus. Yang sama itu apa? Kalau masing-masing nanti pribadi berbeda,
yang sama itu adalah sukacita yang kita terima dari Tuhan Yesus. Barangkali Romo itu sudah mendapatkan sukacita, jadi tetap kuat dalam panggilan. Bapak Ibu, ini kita nanti akan sedikit mendengarkan pengalaman atau sharing dari teman-teman. Yang pertama itu dari mungkin Pak Joko atau Mbak Eko dulu ya. Ini nilai yang sepuh dulu. Sepuh yang pertama dari Pak Joko dan Pak Eko. Monggo kita dengarkan. Monggo Pak Eko. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Berkat dalam. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama saya Franciscus Saverius Joko Sukastomo, di mana saya muncul dari keluarga besar Muslim, satu-satunya adalah saya yang Katolik. Orang tua, adik-adik sudah terbiasa semua. Kemudian karena semua yakin bahwa itu panggilan, sehingga satu-satunya saya masuk Katolik. Perjalanan waktu, kami dibaptis. Saat dibaptis, kemudian saya boleh menerima komuni setelah komuni pertama dan selanjutnya. Kemudian untuk komuni perkawinan dan seterusnya, saya berjalan waktu, saya menjadi seorang Katolik. Namun saya seorang Katolik, saya hanya ke gereja pada saat hari gereja, yaitu Minggu maupun hari besar, dan doa lingkungan, doa lingkungan, itu saja. Setelah itu ada tawaran dari teman-teman, dari rekan-rekan, Pak, masuk gimana? Saya tidak kenal apa itu kan. Saya kan juga menjadi Katolik, juga ke gereja, dan juga doa lingkungan dan aktif. Kemudian ada lagi, teman lagi, Pak, bagus, ayo ikut. Kemudian ada 4 teman-teman saya yang di daerah Ngalian mendorong saya ikut. Yang semula saya tidak tahu apa itu kan. Singkat cerita, saya masuk camp. Setelah masuk camp, ternyata pelajaran pembelajaran di camp itu banyak sekali yang belum kita ketahui. Di mana memberikan kekuatan iman yang sungguh-sungguh bisa dinyatakan, bisa diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada masyarakat maupun kepada maaf, ini saya perkenalannya belum konkret tadi ya. Nama sudah. Saya dari wilayah Santa Teresa Villa Kedung Bali dan lingkungan Santo Leolatus. Saya dulu bekerja sebagai guru SD, dosen SD selama 40 tahun dan sekarang sudah pensiun. Mungkin di antara rekan-rekan sahabat-sahabat di sini ada yang sebagai mantan guru atau masih sebagai guru, angkat tangan. Ya, mari kita sambut dengan tepuk tangan bagi mereka yang bekerja. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kita lanjutkan setelah dan masuk waduh, betul-betul hebat bagi saya. Lalu apa yang bisa kami petik? Ternyata mendorong sukacita, semangat untuk dekat dengan Tuhan. Yang terakhir saja, kalau yang panjang yang kemarin-kemarin tidak usah kami ceritakan. Pada saat bulan Rosario, saya jam 3 pagi sudah mandi. Dilanjutkan doa pagi di rumah. Setelah doa pagi, kemudian setengah 5 berangkat ke gereja dan saya sering memimpin doa Rosario sampai setengah 6, kemudian bisa. Rasanya senang, rasanya sukacita, bukan karena pribadi. Saya yakin karena dorongan Tuhan memberikan semangat kepada saya. Itu kami lalui
pada saat kami setelah mengikuti set. Kami set kami cap bom sari yang pertama dan nun sewu. Jaketnya dulu cukup. Sekarang setelah mengikuti cap, melar badannya seperti ini. Kami pamerkan Bapak Ibu. Ya, tulisannya di belakangnya seperti ini. Jadilah semua murid-murid. Terima kasih. Nah, jadi setelah mengikuti cap, saya masih ada senang, ada sukacita. Kemudian mengikuti set yang ke-8 di Sekina. Ternyata buahnya adalah sukacita. Nerimo semua pemberian Tuhan, kita serahkan semua. Maaf, kami di sini akan memberikan kesaksian. Saya sakitnya adalah sakit jantung, kemudian diabetes, kemudian sakit lambung, kemudian banyak sakit hati, karena banyaknya sakit. Obat bertumpuk-tumpuk. Kemudian kami ingat, saya punya iman akan Yesus. Kemudian saat itu juga obat tidak saya minum. Sebab saya obat jantung, obat diabetes, obat hipertensi tidak saya minum. Belum saya minum juga di saya. Lalu apa? Saya setelah bangun pagi, mandi jam 3, saya doa rosario pembebasan. Dengan rosario pembebasan, ya saya yakin betul bahwa dengan kepercayaan saya sebagai seorang Katolik yang dimodali dari Captain Set, akhirnya saya menyerahkan diri, yakin bahwa Tuhan Yesus akan menyembuhkan saya dari segala penyakit saya. Nah, kemudian dari itu kami percaya setiap jam setelah jam 3 selesai mandi yang di luar itu, ternyata ada buah-buahnya. Saya sudah tidak ke dokter lagi. Saya akan percaya Tuhan adalah dokter dari segala dokter, tabib dari segala tabib. Mengapa kita percaya kepada orang-orang yang mungkin dia mempunyai suatu keahlian dan medis? Tapi itu pribadi saya akan lebih percaya kepada Tuhan. Itu ada kepercayaan setelah kami menerima F dan Z. Jadi ada semacam sukacita dan ada semacam keyakinan yang benar-benar yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Demikian kurang lebihnya mohon maaf karena mungkin sudah banyak nanti yang akan disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, mohon terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sharingnya singkat saja. Saya lulusan dari SEP 10 Sekina. Bedanya kalau SEP itu adalah sekolah evangelisasi pribadi yang di Sekina, sedangkan kalau yang di paroki itu adanya kayak khusus evangelisasi pribadi, tapi sama aja ya. Nah, saya mengikuti saat itu tahun 2020 saat pandemi. Saya mulai bulan Februari kelasnya, dan di bulan Maret sampai April itu kita mengalami lockdown karena COVID. Jadi kelas waktu itu berjalan 1,5 bulan dan terpaksa diberhentikan. Nah, ketika pandemi, kehidupan saya sungguh mengalami roller coaster gitu. Naik dan turunnya sangat dahsyat sekali. Mulai dari krisis ekonomi, di mana saya punya usaha konveksi di bidang fashion, dan saat pandemi tidak ada orang keluar rumah, jadi tidak ada yang beli baju, sehingga usaha saya mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan tidak ada hasilnya sama sekali, sehingga saya harus kehilangan tempat produksi saya harus mem-PHK karyawan-karyawan saya, dan itu bukan hal yang mudah buat saya. Dan bukan itu saja, ketika di tahun yang sama, bulan Agustus, saya harus kehilangan mama saya, orang yang selama ini menjadi panutan dalam hidup saya. Dan bukan karena kehilangan mama itu saya tidak ikhlas, tetapi karena mama saya itu di-COVID-kan. Dalam artian, mama saya sakit dan diputuskan oleh rumah sakit bahwa mama saya terkena COVID dan harus menjalani protokol pemakaman COVID yang hanya dikasih waktu 4 jam untuk segera dikremasi, dijaga oleh polisi dan tentara, dan hanya boleh dihadiri oleh anak saja menggunakan baju hamsa. Tidak ada bunga, tidak ada tamu, tidak ada foto. Hanya ada peti dan salib
yang menemani mama waktu itu. Sehingga bagi saya itu adalah pukulan yang sangat dahsyat. Dan bukan itu saja, 2 hari kemudian kami keluarga menerima kabar dari rumah sakit bahwa hasil tes COVID mama negatif. Dan ini bukan hal yang mudah bagi kami anak-anak untuk bisa menerimanya. Saya komplain, saya marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Dan saya sungguh bersyukur di saat-saat saya terpuruk, di saat saya jatuh seperti itu, Tuhan tidak meninggalkan saya. Melalui SEP yang waktu itu kembali dijalankan secara online. Bagi saya manusia waktu itu saya berpikir, kalau secara online apa sih yang bisa kita dapat? Mau bisa disambi sama TV, nyemil, dan lain-lain. Tapi ternyata ketika Roh Kudus bekerja, ketika Tuhan yang menghendaki untuk menyapa kita, tidak ada yang mustahil. Dan melalui SEP online itu, saya berproses. Saya diberikan pengertian yang baru oleh Tuhan, bahwa bukan bunga, bukan tamu-tamu yang hebat yang datang untuk melayat mama itu yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan bagi orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal adalah doa-doa kita. Sehingga saya terus bertumbuh, saya berproses melalui SEP itu sendiri, dan saya jadi mengalami sendiri kasih Tuhan secara pribadi. Dan dari situ saya jadi menyadari bahwa saya pun ingin membagikan sukacita yang saya alami, mengenalkan kasih Tuhan secara pribadi itu yang saya alami kepada teman-teman semua, kepada rekan-rekan yang saya kenal. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu, adik-adik, kaula muda, jangan ragu-ragu untuk mendaftarkan diri di CAP pertama BSD, karena kita akan berproses dan bertumbuh secara iman luar biasa. Dari cukup sekian dari kami. Semoga, di depan kami juga buka lapak pendaftaran. Bapak Ibu kalau mau mendaftar bisa segera atau mendapatkan informasi lebih lanjut. Demikian sharing saya, berkah dalam. Terima kasih Niko dan Pak Joko. Ini saking sukacitanya bajunya Pak Joko yang begitu kecil, bukan badannya yang besar tapi bajunya. Semoga sehat terus Pak Joko. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, masih banyak sekali pengalaman yang mungkin belum bisa dibagikan di sini. Dan kita semua hanya berharap terakhir kepada penyelenggara ilahi. Kalau tadi Romo dari awal sudah menyatakan bagaimana kita menghadapi sentuhan Tuhan yang terjadi pada diri kita masing-masing, maka monggo informasi ini, kesempatan ini kami kembalikan kepada Bapak Ibu untuk kita saling membangun satu dengan yang lain untuk kita bersama demi kemuliaan Tuhan Yesus. Terima kasih. Selamat siang, berkah dalam. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Rupanya tidak ada orang yang mau susah di dunia ini, kan? Siapa yang mau menderita? Siapa yang tidak mau mengalami kebahagiaan? Semua pasti mau mengalami kebahagiaan. Siapa yang tidak mau mengalami sukacita dalam hidup? Semua kita pasti ingin mengalami sukacita dalam hidup. Tapi seringkali kita ini sulit tahu bagaimana caranya supaya dalam keadaan apapun kita mengalami sukacita. Baik dalam situasi kita bahagia maupun dalam situasi sulit, menderita pun ada pengalaman sukacita yang kita dapatkan di dalamnya. Nah, CAP ini merupakan satu kursus keterampilan supaya kita bisa memampukan kita untuk bisa mengalami sukacita, melihat sukacita itu dalam pengalaman-pengalaman hidup kita. Seperti dalam oleh Bapak Joko dengan Mbak tadi, mereka mengalami sukacita walaupun dalam begitu banyak pengalaman hidup mereka. Maka Bapak Ibu kalau mau mengalami sukacita, bagaimana caranya kita bisa mengevangelisasi diri kita sendiri, memberikan kabar gembira bagi diri kita sendiri, dan kabar gembira yang kita dapatkan di dalam kursus ini
bisa kita bagikan kepada orang lain supaya baik diri kita maupun banyak orang lain digembirakan oleh kesaksian ini. Maka bergabunglah dalam camp angkatan pertama ini. Oke? Keluar dari sini silakan daftar ya. Di situ ada daftar supaya membantu kita untuk hidup kita baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya Romo Luis Montero. Saya dari Keuskupan Agung Kupang dari Timor. Ya, hitam kan? Kebetulan di Semarang saya sudah 2 tahun di sini kuliah di Unika. Kami tinggal di Pastoral Unika. Di situ kepalanya itu Romo Pras. Kebetulan Romo Pras masih di USB. Saya tahun satu waktu akan menetap di rumah yang kami tempati. Ya. Sayangnya kita bertemu di akhir kami berada di Semarang. Ya, tanggal 17 kami sudah wisuda dan setelah tanggal 17 saya sudah balik lagi ke Kupang. Ini saja perkenalan saya, dan saya sangat gembira karena hari ini saya bisa merayakan Ekaristi di sini sebelum saya balik ke Kupang. Karena itu mari kita berdiri, kita mohon berdoa. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, keluarga-keluarga kita masing-masing, hidup dan karya kita, doa-doa kita senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi sudah selesai, pulanglah dengan damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidup. Syukur kepada Allah.